Silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini aja, Bu. Kasih. Baik, terima kasih Ananda karena sudah menyempatkan untuk datang ke ruangan ini. Kalau Ibu boleh tahu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Saya sehat. Oh, alhamdulillah. Ananda habis dari mana? Jadi saya ada rapat kerja di kampus, Bu. Kayaknya sibuk banget ya hari Iya, ini. Bu. Sibuk banget, capek. Jadi kita lanjut perkenalan aja lah ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Mau Ibu dulu atau Ananda Ibu dulu? duluan, Bu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azhara. Anda bisa panggil saya Ibu Aurel. Oke, Bu Aurel. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrika Anjola. Saya biasa dipanggil Anggun, Bu. Berarti namanya dipanggil Anggun ya? Iya. Baik, Anggun, Ibu sedikit bertanya ya. Sebelumnya apakah Anggun pernah melakukan konseling? Oh, saya belum pernah melakukan konseling, Bu. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada Anggun sebagai klien Ibu untuk mengentaskan permasalahan yang Anggun alami begitu. Jadi di sini diharapkan Anggun secara terbuka dan sukarela untuk menceritakan permasalahan yang Anggun alami kepada Ibu. Dan juga Anggun tidak perlu khawatir karena di dalam sesi konseling ini hanya akan diketahui oleh Ibu sendiri, Anggun, dan Tuhan. Jadi Ibu akan merahasiakan apapun yang Anggun ceritakan begitu. Sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi apa alasan Anggun untuk menemui Ibu? Saya menemui Ibu untuk menceritakan sedikit permasalahan saya yang tidak bisa saya hadapi sendiri, Bu. Jadi saya butuh bantuan Ibu untuk membantu saya. Iya, baik. Bisa langsung Anggun ceritakan saja, boleh? Tapi saya akan membahas masalah percintaan saya di sini, Bu. Apakah diperbolehkan? Boleh. Karena itu tergantung Anggun sendiri permasalahannya begitu. Oke, Bu. Jadi di sini saya punya pacar kan. Jadi saya LDR sama pacar saya, Bu. LDR-nya sudah berapa lama? Sebulan, Bu. Sudah sebulan. LDR-nya jauh? Jauh, Bu. Dan Beda provinsi kami, Bu. Jadi sudah cukup lama ya untuk menjalani sebuah LDR ini. Di saat saya sudah LDR dengan pacar saya selama sebulan ini, saya menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan seperti apa? Ya, seperti masalah dalam hubungan biasa ada orang ketiga, goda-godaan yang lain. Jadi ada beberapa orang yang datang kepada saya di saat saya sedang LDR. Itu seolah-olah ingin menawarkan bantuan untuk ada di samping saya, dan saya sudah berusaha untuk tidak menerima orang-orang itu kan, Bu. Terus di satu sisi saya juga sering overthinking karena kalau LDR tuh pasti takut kan, Bu. Iya. Jadi saya sekarang itu bingung. Teman saya yang dulu mendekati saya dulu itu datang lagi. Terus dia bilang kalau misalkan dia menceritakan pengalaman indahnya bersama saya hanya ketawa-ketawa saja, Bu. Jadi bagaimana cara agar teman saya itu tidak mendekati saya lagi, karena saya ingin menjaga perasaan pacar saya, Bu. Orang ini datangnya kapan? Ketika saya sudah LDR, Bu. Sebelumnya tidak LDR? Sebelumnya kami nggak LDR, Bu. Berarti sebelumnya masih sama-sama lah ya? Iya, masih sama-sama. Yang memutuskan LDR kenapa? Karena kami dipisahkan oleh pendidikan, Bu. Oh, jadi ini satu universitas? Oh, beda. Saya dari Universitas di Padang dan dia Universitas di Jambi. Cukup jauh ya. Sebelum kita mengacu kepada permasalahan yang
Anggun ceritakan tadi, apa boleh Ibu tahu bagaimana awal mula pertemuan Anggun dengan pacar Anggun ini? Baik Bu, jadi begini, saya ketemu pacar saya itu melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Wah, hebat sekali. Iya Bu, jadi kami itu satu universitas di sana, terus Jurusannya beda? ya kami beda jurusan, cuman kami nggak sengaja ketemu Bu. Nah, saya terpesona waktu itu melihat dia kan Bu. Terus saya follow lah Instagramnya. Terus setelah itu mungkin nggak tahu dari mana dia dapat WA saya. Terus akhirnya kami ngobrol-ngobrol lah, nyambung. Padahal waktu itu saya ada dekat sama orang lain Bu. Dan akhirnya saya nyamannya ke dia. Terus obrolan kami pun juga nyambung kan. Di situ terus karena nyambung-nyambung itu lah jadianlah kami Bu. Jadi jadiannya setelah berapa lama? Setelah 1 bulan PDKT. iya Bu. Terus Setelah jadian mungkin selama di sana banyak permasalahan, entah masalah mantan dia yang datang, mantan saya itu tuh udah clear juga Bu. Sampai akhirnya hubungan kami masih baik-baik aja, komunikasi lancar, dan kami juga selama di sana sering ketemu. Dan bulan Januari kemarin saya kan balik ke perguruan tinggi asal masing-masing, ya ke Jambi, saya ke Padang. Sejak kami LDR itu barulah muncul masalah-masalah itu Bu. Jadi orang yang datang ini mantan Anggun? Enggak Bu, orang yang pernah dekat sama saya di sana. Oh, pas di PMM Ya, dan dia datang untuk mendekati lagi. iya, dan dia bertanya kenapa saya bisa jadian dengan orang lain padahal sebelumnya saya dekat dengan dia gitu. Gitu. Dan apakah dia udah pernah mengungkapkan perasaannya sama Anggun atau gimana? Itu masalahnya Bu, dia belum pernah mengungkapkan, dan sekarang dia mengungkapkan di saat saya sudah punya pacar Bu. Dan saat itu apa yang Anggun katakan kepada dia? Saya dulu pernah bilang ke dia sebelum saya jadian, saya nggak akan tertarik sama dia Bu. Kenapa begitu? Karena kami pernah keluar itu bersama teman-teman dia, sama teman saya, dan waktu itu kami pulang sekitar jam 9 malam. Dan bisa-bisanya dia tidak mengantarkan saya pulang ke asrama. Jadi saya kayak ngerasa laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Dan kenapa dia nggak nganterin saya dulu terus balik lagi. Dan setelah kami komunikasi lagi, ternyata dia nggak tahu kemarin itu kalau saya pulang sendiri. Karena pas saya bilang saya mau pulang, itu ada teman-teman yang lain, cuman mereka tinggalnya jauh sama saya Bu. Berarti Anggun pulang sendiri malam itu? Ya. Nah, dan dia mau menceritakan itu kembali Bu. Dia mau menjelaskan? Ya, menjelaskan, oh ternyata dia ngerasa bersalah dan dia minta maaf kepada saya. Lalu dia selalu bilang ke saya, gimana ya kalau misalkan dulu pacar saya nggak ngedekatin saya gitu. Jadi dia sedikit menyesal ya, karena dulu tidak duluan mengungkapkan perasaannya sama Anggun. Benar sekali. Lalu Anggun ceritakan kepada pacar Anggun. Masalahnya itu Bu, saya teleponan sama dia itu. Jadi malam saya tidak menceritakan ke pacar saya, padahal sebelumnya saya menceritakan segalanya ke pacar saya, apapun itu. Kenapa Anggun tidak memilih untuk tidak menceritakan kepada pacar Anggun? Karena saya takut bertengkar Bu. Karena gimana ya, gak mungkin saya menceritakan hal itu ke pacar saya, walaupun sebelumnya saya menceritakan apapun ke dia, cuman setelah ini kayaknya gak usah deh. Berarti Anggun tidak mau memancing keributan gitu ya? Sampai sekarang belum tahu berarti pacarnya? Ya, pacar saya belum tahu kalau saya teleponan sama dia tadi malam Bu. Dan rencananya saya tidak akan komunikasi lagi sama dia untuk menjaga perasaan pacar saya. Jadi komunikasi yang tadi malam itu
bagaimana? Apakah di luar konteks atau gimana? Percakapan tadi malam itu bisa dia bertanya-tanya tentang kenangan-kenangan waktu sebelum aku pacaran itu, Bu. Saya kayak ngalihin topik, kalau kayak apa ya, saya nggak mau memancing-mancing juga karena saya udah punya pacar dan saya tidak mau menutupi perasaan pacar saya. Kenapa kemarin itu Anggun memilih untuk mengangkat teleponnya, sementara pacar Anggun di sana tidak mengetahui bahwa Anggun sedang berbicara dengan dia melalui telepon? Oh, jadi begini, Bu. Kami kan ada grup kelas lah ibaratnya. Jadi di grup kelas itu hari sebelumnya teman saya itu video call dan saya mengangkat telepon itu, dan kebetulan ada dia di sana. Dan ketika telepon itu berlangsung, kami ada sekitar 6 orang, dan telepon itu cuma tinggal berdua, saya dan dia. Dan saya posisinya di sana nggak tahu kalau misalkan orang udah keluar, cuma ada saya dan dia, Bu. Terus dia bilang gini, cuma tinggal kita berdua ya, katanya kan. Terus dia bilang, gimana kamu sama pacarmu? Dia bertanya seperti itu kan, Bu. Nah terus saya bilang aman, terus datanglah orang lain lagi masuk ke dalam telepon itu, seolah-olah kayak mau cepuin kami berdua gitu. Terus dia ke-trigger juga dong buat membahas-bahas saya sama dia. Dan karena masalah itu dia ngechat saya, dia bilang kalau misalkan dia mau cerita-cerita sama saya tentang apa aja gitu. Terus saya bilang kan, kalau misalkan hubungan saya masih baik-baik aja nih sama pacar saya. Terus tiba-tiba dia kayak cuman ya udah sih, dia mau cerita doang. Terus karena dia ngomong seperti itu, saya balaslah chatnya. Dan setelah saya balas chat itu, dia tiba-tiba ngomong gini, boleh nggak aku nelpon kamu gitu, katanya kan, karena dia mau cerita sesuatu, katanya kan. Saya angkatlah telepon ini, dan setelah saya angkat telepon ini ya menjuruslah ke sana, ke kenangan-kenangan saya sama dia sebelumnya. Berarti dia mulai memancing-mancing Ya, Anggun akan kejadian atau kenangan yang terjadi ketika bersama dia, iya, gitu ya. Apakah dia menelpon Anggun cuma sekali itu saja, kemarin saja, atau bagaimana? Karena ini kejadiannya baru 2 hari. Yang pertama itu telepon grup, yang hari kedua itu dia nelpon saya. Dia bilang seharusnya dia nelpon itu harus malam itu setelah kami telepon grup, tapi dia nelpon saya hari setelahnya. Jadi saat itu Anggun merasa risih? Saya nggak merasa risih karena saya nggak ada perasaan sama dia, Bu. Jadi saya angkat seolah-olah dia teman saya, dan dia menceritakan kenangan-kenangan saya sama dia. Terus dia bilang gini, seandainya kalau misalkan aku nggak sempat pacaran sama pacar saya, apakah saya bakal nerima dia gitu. Terus saya cuma bisa ketawa kayak, ngapain sih gitu. Setelah dia datang, apa yang Anggun alami? Apa yang Anggun rasakan? Yang saya rasakan cuma perasaan bersalah, karena saya tidak berani menceritakan itu kepada pacar saya. Saya selalu berpikir kan, kalau saya misalkan diam-diam teleponan sama orang lain itu, apakah dia melakukan hal yang sama di sana? Saya overthinking setiap malam, Bu. Jadi Anggun merasa bersalah, overthinking, takut kan akan hal yang sama juga akan terjadi kepada pacar Anggun yang di sana, gitu ya. Dan seandainya dia datang kembali menelpon Anggun, apa yang akan Anggun lakukan? Mungkin saya nggak akan angkat teleponnya lagi, Bu, karena saya sudah cukup merasa bersalah ketika malam itu. Bisa Ibu simpulkan ya, kalau misalnya dia tuh ingin Anggun tuh kembali di hidup dia, Iya, Bu. kembali hadir lagi di hidup dia. Tapi posisinya Anggun sekarang sedang punya pacar, dan itu membuat Anggun gak nyaman karena kehadiran dia begitu. Iya, benar. Jadi tujuan saya kesini, saya ingin bertanya apakah
yang harus saya lakukan, apakah saya tetap diam saja atau saya menceritakan itu juga kepada pacar saya. Saya mohon bantuan dari Ibu. Baik, jadi saran Ibu ya, Anggun bisa tetap berhubungan baik sama teman Anggun tadi, tetapi hal ini tidak ditutupi kepada pacar Anggun, karena sesuatu yang ditutupi itu pasti akan ada masalah-masalah lain yang berdatangan begitu. Karena lama-kelamaan apa yang Anggun tutupi itu bisa saja terbongkar, entah itu dia tahu dari orang lain atau dia tahu sendiri begitu. Jadi saran Ibu, Anggun bisa mulai untuk menceritakan kepada pacar Anggun, walaupun perlahan, walaupun nanti tanggapan dia mungkin marah kepada Anggun, tapi Anggun bisa jelaskan, bilang sama, bukan kayak Anggun bisa jelaskan kalau Anggun nggak ada niatan apapun selain menganggap dia itu sebagai teman, atau bagaimanapun cara Anggun menjelaskannya kepada pacar Anggun. Dan Ibu harap kalau teman Anggun tadi itu datang lagi kepada Anggun, Anggun bisa memilih, Anggun boleh mengangkatnya ataupun tidak mengangkatnya. Itu sesuai dengan apa yang akan Anggun lakukan di hari itu, di hari nanti kan. Kalau Anggun mengangkatnya, Anggun bisa tetap menjaga silaturahmi sama dia, tapi dengan batasan-batasan yang diketahui. Dengan batasan-batasan. Kalau misalnya Anggun tidak ingin mengangkatnya, ya udah dibiarkan saja begitu, karena menyangkut kecemburuan yang akan dialami oleh pacar Anggun dan kelangsungan hubungan kalian berdua. Oke, Anggun, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah Anggun bersedia untuk melakukan hal yang Ibu sarankan tadi? Baik Bu, saya bersedia terhadap apa yang sudah Ibu sampaikan, saran-saran dari Ibu. Terima kasih sudah memberi saya saran seperti itu. Mungkin saya dapat melakukan hal yang sudah Ibu katakan. Baik, Ibu juga ingin mengapresiasi Anggun karena Anggun sudah terbuka, sukarela kepada Ibu untuk menceritakan permasalahan Anggun. Dan Ibu harap semoga setelah ini permasalahan Anggun, baik dengan pacar Anggun ataupun dengan teman Anggun, itu bisa tidak ada masalah lagi dan segera diatasi gitu. Dan apakah ada yang ingin Anggun sampaikan lagi? Baik, terima kasih sarannya Bu, akan saya terima dan akan saya lakukanlah masukan-masukan dari Ibu. Ibu harap masukan dari Ibu bisa Anggun laksanakan dengan baik. Terima kasih Anggun. Dan jika Anggun ada keluhan lagi atau permasalahan lagi, Anggun bisa datang kepada Ibu begitu. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Maka bisa kita tutup sesi konseling kita hari ini? Boleh. Terima kasih ya Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Anggun. Iya Bu, saya pulang dulu ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.